Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Janganlah menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana, serta terbuka terhadap sabdamu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran anak-anak menjadi kebahagiaan bagi setiap orang tua. Anak-anak adalah tanda berkat kasih karunia yang berasal dari Allah. Bagi setiap orang beriman yang mendambakan buah-buah cinta kasih dalam perkawinan, anak-anak sungguh membahagiakan kehidupan keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika ada banyak orang datang membawa anak-anak menghantar mereka kepada Yesus, para muridnya tidak berkenan. Mereka ingin mengusir anak-anak itu. Namun Yesus tak menghendaki apa yang diinginkan oleh murid-muridnya. Yesus menerima anak-anak itu. Yesus berkenan dengan kehadiran anak-anak di dalam hatinya. Kehadiran anak-anak menjadi tanda kerajaan surga bagi orang tua. Kerajaan surga itu diperuntukkan kaum kecil sederhana yang selalu terbuka akan sabda Tuhan. Anak-anak itulah yang menjadi lambang kehidupan mereka. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak hanya sekedar aset? Apakah anak-anak hanya menjadi harapan masa depan hanya untuk memenuhi hasrat, nafsu, keinginan orang tua? Banyak anak, banyak rezeki, sehingga anak diperas tenaganya supaya menghasilkan uang bagi kebutuhan orang tua. Mereka, anak-anak, adalah berkat bagi setiap orang yang menghormati kehadirannya. Anak-anak harus dididik dengan sabar, didukung, diapresiasi.
serta didoakan. Dari anak kita bisa melihat kedalaman hidup rohani kita sendiri. Sebagai orang tua yang bijaksana dan penuh iman taat kepada Tuhan, hendaknya kita mendidik anak menuju kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, mengerti sopan santun, tahu tata krama. Orang tua yang bijak, maka bijaklah anaknya. Orang tua yang sabar, maka sabarlah anaknya. Orang tua menerima dengan hati yang beriman, maka jadilah anak-anak yang selalu tunduk dan taat kepada Allah, sekaligus menghormati orang tua dan menghormati martabat setiap sesamanya. Saudara-saudari, di dalam hati, di dalam lubuk yang paling jernih dari anak-anak, setiap anak-anak terdapat cinta kasih Allah yang selalu setia bagi setiap umatnya. Berbahagialah yang punya anak-anak, namun juga tetap gereja mendoakan. Bagi yang belum memiliki anak-anak, berharaplah dengan penantian penuh sukacita. Kehadiran anak adalah tanda rahmat kasih karunia Allah. Namun kesucian kehidupan perkawinan juga menjadi tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan keluarga. Memiliki anak tetap bersyukur, tidak punya anak tetap memuji dan memuliakan nama Allah di dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Berbahagialah menjadi orang beriman, wartakanlah dengan semangat kekatolikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur bahwasanya Engkau telah berkenan membuka pintu kerajaan surga bagi kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami mengakui bahwa Dialah jalan, kehidupan, dan kebenaran kami dalam segala tingkah laku kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.